Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Jokes Crypto. Oke, di sini channel ini udah kita ganti menjadi channel tentang cryptocurrency yang pastinya. Nah, jadi teman-teman semuanya, untuk yang follower ataupun subscriber yang masih nyangkut di ini ya, mengenai pembahasan aplikasi penghasil uang ya. Jadi sekarang kita udah hijrah ya ke sini, dan di sini kita akan memberikan ya sedikit santapan untuk kalian lah ya, yang bisa kalian cerna nantinya mengenai kripto ataupun trading, dan kita akan sharing-sharing seputar dunia trading. Nah, kebetulan sekarang udah awal tahun 2022. Nah, jadi di awal tahun 2022 ini teman-teman bisa membaca-baca nanti sebenarnya apa sih trading cryptocurrency itu. Dan untuk kalian yang berminat, silahkan kalian bisa trading di Indodax, di toko kripto, banyak banget lah yang bisa kalian gunakan untuk melakukan trading ya. Nah, di sini sebenarnya kalian nggak cuma mendapatkan tentang ilmu trading ya, tapi kita juga nanti bisa menerapkan beberapa ilmu-ilmu lainnya. Nah, jadi sambil berjalan dan kita akan membahas mengenai yang lagi heboh sekarang. Apa itu yang lagi heboh sekarang? Ya, ini dunia kripto lagi diguncang banget ya teman-teman. Karena apa? Karena sekarang itu lagi merah berdarah market. Nah, jadi teman-teman bisa lihat induknya kripto ataupun yang disebut Bitcoin itu sedang mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat dari 7D itu, kita lihat dia weekly-nya itu turun sebanyak 10,50%. Selama 24 hours-nya itu udah menjadi 0,93 ya, kemarin itu udah hampir sekitar 5%. Sekarang udah lumayan ya teman-teman. Nah, jadi kalaupun Bitcoin turun, gimana sih nasib kripto yang lain? Nah, nasib kripto yang lain itu biasanya mengikuti pergerakan Bitcoin. Kalau Bitcoin turun, dia akan turun. Tapi nggak semua kripto seperti itu ya teman-teman. Ada beberapa kripto yang bisa melawan arus. Melawan arus itu ibaratnya seperti dia naik sendiri ya, walaupun kripto mau kayak mau Bitcoin mau kayak apapun, dia akan tetap naik gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari ataupun kita akan membahas prediksi tentang harga Bitcoin itu pada tahun 2022. Wow, gila banget ya. Pada awal tahun 2021, harga Bitcoin itu nggak sampai segini ya, masih murah lah. Terus Ethereum juga masih murah banget. Binance, BNB juga, ataupun ini koinnya dari aplikasi Binance, ini masih sangat murah ya teman-teman. Kemarin itu sekitar 3 jutaan ataupun di harga budget berapa ratus dolar gitu ya teman-teman. Nah, jadi sekarang koin-koin udah pada naik, apalagi Solana. Awal 2021 itu Solana hanya sekitar 1 dolaran ya. Sekarang udah gila banget. Nah, jadi yang lebih hebatnya lagi, ini koin-koin udah mulai recovery ya teman-teman. Nah, ini udah beberapa yang recovery dan ada juga yang masih mengalami penurunan. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya turun kayak gini ya, kita akan cicil aja teman-teman ya. Ini pokoknya kalau main kripto seperti ini harus do you or apa sih gitu. Pokoknya kalian harus perhatikan project-project dari setiap kripto yang ingin kalian beli, dan juga jangan sembarangan membeli ya teman-teman. Kita bisa lihat situasi dan kondisi. Main kripto itu ya teman-teman, kalian itu berarti harus siap dengan segala resikonya, resiko cepat kaya dan resiko cepat miskin teman-teman. Nah, jadi kalau main kripto itu kalian harus terbiasa dengan harga yang fluktuatif ataupun harga yang cepat naik dan cepat turun. Sekarang ini harga Bitcoin 42, kemarin ATH-nya itu hampir 69 dolar, 69.000 dolar kalau nggak salah ya teman-teman. Atau berapa ya kemarin, kita lihat di sini ya, kita klik aja di Bitcoin-nya. Kita lupa teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan lihat untuk ATH-nya. ATH-nya itu berarti kita lihat di sini all ya. Nih teman-teman, ya di sini dia ATH-nya itu mencapai sekitar berapa nih teman-teman? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini pada tahun nih, kita lihat ATH-nya nih. Ini puncak ATH-nya di sini teman-teman. Ini. Ya sekitar 68 sih, 68 ini nggak bisa di ke atasin ya. Oh, ini dia bisa 64 nih ya, sekitar 68 69 sekitar itu ya teman-teman. Nah, jadi itu belum menyentuh 1 miliar ya, hampir menyentuh 1 miliar gitu. Nah, jadi kenapa sih bisa terkoreksi ataupun dia turun sampai 42.000 dolar?
Karena ada beberapa food itu seperti berita ataupun ya ini dia teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri ya, CNBC di beritanya mengatakan bahwasanya Bitcoin terjun bebas rekor terendah sejak tahun 2021 tuh pada bulan September ya, itu nggak pernah turun drastis. Nah, jadi sekarang lah puncaknya drastis. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih, bisa kalian baca sendiri bahwasanya mata uang kripto terus mengalami penurunan selama sepekan terakhir ya. Jadi ada beberapa lah berita-berita buruk ataupun dia memang mengisi untuk gap kosong, ataupun nanti akan kita bahas di analisis chartnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri sih sebenarnya ada beberapa fakta-fakta yang mengatakan bahwasanya kripto ini mengalami penurunan gitu ya. Biasanya itu kalau penurunannya dalam itu biasanya food ataupun berita buruk dari Cina teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat nih ya, ini teman-teman. Setelah Cina mengusir semua penambang cryptocurrency tahun lalu. Nah, ini waktu tahun lalu juga berdarahnya ngeri banget ya teman-teman. Nah, terus nggak lama setelah berdarah, Bitcoin naik ke 60% lagi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman penyebabnya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli, kita akan bahas di next video koin-koin apa yang harus kalian beli ketika berdarah seperti ini. Nah, jadi koin-koin yang harus kalian koleksi ketika berdarah seperti ini ataupun pada market merah seperti ini, itu banyak banget yang harus kalian koleksi kalau misalnya punya uang lebih gitu ya. Di sini kita akan lihat chart ataupun kita akan melihat dari candle ya. Nah, jadi kenapa dia sih bisa turun sebanyak itu gitu ya. Kemarin ini pada tanggal 3 Desember 2021. Nah, 3 Desember 2021 itu kripto mengalami penurunan sampai 42.000 ya. Nah, terus dia berangsur naik lagi teman-teman seperti ini. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Dia turun ke sini ya. Nah, setelah turun ke situ, dia naik lagi teman-teman ke sini. Naik lagi, terus dia mengalami turun naik sehingga dia tidak bisa mengisi gap yang ini teman-teman. Nih. Ini namanya gap ya. Nah, prediksi para ahli itu pun kripto akan terjun ke harga wick. Ini namanya wick ya namanya teman-teman. Jadi dia akan mencoba untuk mengisi wicknya, dan mengisi wicknya itu terjadi pada awal tahun 2022 ya, tahun ini ya teman-teman. Nih, jadi udah terpenuhi wicknya dan kita berharap dia akan melakukan pantulan ataupun rebound ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita akan memberikan garis terlebih dahulu. Nah, ini kita hapus dulu ya teman-teman. Ini kita lihat dari time frame 4 hours ataupun 4 jam ya teman-teman. Nah, bentar. Oke deh. Kayaknya ini susah banget dihapus ini ya. Oke deh. Jadi gini aja, langsung aja. Nih teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian mau lihat di sini kita akan kasih garis supportnya. Garis support kuatnya itu di sini teman-teman. Nih, ini biasanya kalau orang pakai kotak ya. Kalau kita mau kotakin bisa juga. Nih teman-teman. Jadi di sini dia mulainya. Nah, jadi yang warna biru ini adalah support kuat ya. Nah, jadi yang kuning kita hapus dulu teman-teman, biar nggak mengganggu. Nah, jadi kita klik dulu yang warna biru. Nah, jadi warna biru ini adalah support kuat dari Bitcoin. Nah, jadi kalau misalnya Bitcoin itu melakukan penurunan, ya, maka dia akan terjun bebas ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat ini nggak tahu valid atau enggak ya teman-teman. Jadi ini bukan FOMO atau apapun. Dia memiliki pola seperti head and shoulder ya teman-teman. Ya, aku juga nggak mau FOMO, nggak mau apa-apa, takutnya nanti teman-teman malah kesel, dia malah naik gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat, di sini kita menggunakan head and shoulder. Di sini dia puncaknya sini.
biasanya Heart and Shoulder itu HNS itu ya. Nah, jadi HNS itu biasanya teman-teman itu akan melakukan penurunan ya. Biasanya kalau jebol ya, kita nggak tahu teman-teman. Kalau jebol, neck support itu berada di sekitar 28.000 teman-teman. Di sini ya teman-teman. Nih. Oh, sekitar 30.000 ataupun ya 30 sampai 28 ya gitu teman-teman. Nah, jadi ini cuma prediksi ataupun analisa yang ya nggak terlalu akurat lah ya teman-teman. Jadi nggak usah kemakan FOMO. Ini kita lihat dari time frame 4 hours ataupun 4 jam. Nah, jadi coba kita hapus dulu semuanya. Dan kita akan menggunakan time frame 1 day. Nah, ini time frame 1 day juga dia membentuk pola HNS ya teman-teman. Kalau kalian masih ragu apa itu pola HNS, pola itu bisa kalian cari sendiri di Google. HNS ya. Jadi seperti ini teman-teman. Wow, mengerikan sekali ya pola-pola seperti ini, ataupun bentuknya itu kayak wah, menyeramkan. Tapi teman-teman, kalau dia berhasil mantul, wah kita nggak tahu ya. Kalau dia berhasil mantul nanti teman-teman, dan ini mungkin menjadi peluang besar ya untuk kita membeli sekarang sebenarnya. Nah, tapi kalaupun kalian takut, nggak usah. Nih, kalau dia nanti nggak jebol ataupun dia mantul ya, dia mantul, dia akan naik ya teman-teman, naik terus sampai mengejar DM ATH-nya teman-teman. Di sini kita bisa gariskan dulu untuk ATH-nya itu kemarin di harga di sini teman-teman. Nah, ya sekitar ini nih ketinggian. Nah, sekitar 69 ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat dulu untuk pergerakannya. Kalau misalnya dia berhasil menembus ke bawah sini, maka dia akan melakukan penurunan lagi. Berarti kita akan mengalami bearish ataupun juga ya itu masa-masa penurunan, masa-masa suram. Tapi kalau misalnya dia berhasil mantul, maka bersiaplah kalian untuk membelinya di area support atau resisten yang di sini ya. Nih, supportnya kan di sini. Nih resistennya yang di harga berapa itu teman-teman. Nah, jadi di sini sebenarnya udah ada candle reversal. Nah, candle reversal itu candle pembalikan ya teman-teman. Jadi kayaknya kita kalaupun mau buy gitu ya, ataupun mau beli, kayaknya mungkin bisa ya teman-teman, karena dia udah ada candle di sini teman-teman. Nih, yang hijau ini tandanya adalah candle pembalikan arah. Nah, jadi kalau misalnya dia nanti berhasil menembus di sini, ini kan support kuatnya nih, di sini support kuatnya, dia akan melanjutkan penaikan lagi sampai ke sini. Nah, kalau misalnya ini mantul, mungkin dia mantul ke bawah dulu, dan nanti kalau misalnya dia berhasil, dia akan mengejar lagi ke ATH-nya teman-teman. Tapi kita kan nggak tahu ya, namanya juga cryptocurrency yang resikonya sangat besar, dan kalian tetap analisa sendiri. Ini cuma prediksi dariku dan aku juga nggak terlalu benar ya teman-teman. Dan kita sebenarnya trading ataupun kita membeli saham itu kita harus bisa melihat dari fundamental, dan juga kita bisa melihat dari berita hari ini gitu ya. Jadi berita itu juga berpengaruh terhadap sebuah saham ataupun sebuah koin cryptocurrency. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya. Next time kita akan membahas kripto apa saja yang wajib dibeli untuk tahun 2022. Wow, ini pasti keren banget ya. Apalagi kalian tahu sekarang ya, Metaverse. Metaverse itu seperti koin-koin yang memang lagi booming sekali, dan kita akan bahas di next time. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya. Thank you very much, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.